Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa jangan lupa kalian cek deskripsi video ya. Kalian bisa umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Dan juga buat kalian yang pengen umroh itu dengan paket 8 gratis 1, langsung cek sekarang guys. Dan buat kalian yang pengen harum mewangi sepanjang hari, jangan lupa kalian cek deskripsi, ada BA135 parfum. Itu ada paket cowok sama paket cewek. Oke? Sekarang kita ke konten guys. Konten gua kali ini adalah tentang nih Syaroni. Wah, ini keren ini. Jadi ada satu perempuan ya, ini menantang debat sama Syaroni ya. Jadi perempuan ini namanya Salsa guys. Dia nantang debat Ahmad Syaroni. Usai sebut orang yang minta bubarin DPR adalah orang tolol sedunia. Nah iya, kadang lu Ron, lu ngomong kagak mikir sih lu ya. Coba nyebutnya jangan tolol sedunia gitu. Akhirnya kan lu kena tolol-tolol orang akhirnya kan ya. Nah begini sih anggota dewan. Nah dah. Emang susah dibelain anggota dewan, jangan dibelain dah. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tantangan debatnya si Salsa. Keren nih cewek. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ kita Indonesia menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Pak, sip, karyawan kita yang nggak tahu diri, jongos rakyat yang nggak tahu diri gitu ya. Emang begitu sudah. Dan ini kita suka nggak suka guys. DPR kita ini ya sisa-sisa rezim kemarin bakal gaduh terus ini. Tapi keren nih mbak ini. Ya, ini ada hubungannya juga dengan postingan gue sebelum ini ya, yang mengatakan ini akan banyak chaos yang disebabkan peninggalan rezim Jokowi. Ya, Ahmad Syaroni ini wah. Pajak itu kan dinaikkan oleh Sri Mulyani ya. Tunjangan DPR itu juga kan terjadi di RAPBN 2024 kalau nggak salah ya. Ya, tapi ini cewek keren. Enak dia kalau ngomong. Mas Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014. Waktu dulu aku jadi mahasiswa. 2014 juara debat. Lu tunjukin lu pinter, Mat. Jangan Mat deh ya, Ron. Lu tunjukin lu pinter juga gitu, ladenin. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi game tahun 2014.
mahasiswa berprestasi satu. Pucat-pucat. Gue yakin Ahmad Syaroni takut debat sama ini. Yakin gue. Yakin. Dirujak lu, Mat. Mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini. Siapa, Mat, yang bener-bener tolol? Ron, jangan Mat deh ya. Ron, siapa yang bener-bener tolol? Ron, kena rujak dulu Ron ya. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Maling. Mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Ayo, Mat, debat, Mat. Mat mulu gue. Ron. Iya, lu kurang enak gitu Ron disebut Mat. Enakan Ron aja ya. Ya kayak Ron itu kayak bensin itu Ron sekian Ron. Enak banget ya Allah. Lanjut. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas. Ngapain mengambil duit kita kalau kamu sudah crazy rich? Ya itu tadi, mungkin maruk. Itulah manusia. Manusia itu kalau udah dapat satu lembah emas, dia pengen lembah kedua. Begitu. Ya, normal. Jawab dong, Mat. Ya nanti ini asik ini tantangan debat nih. Tapi kena rujak kayaknya. Syaroni. Gua yakin, saya yakinnya. Ya, nggak bakal berani. Lanjut. Nih, kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu... Iya. Lu ini pegawai rakyat, tapi ngatain tolol rakyat. Wah, pegawai kurang ajar dong kalau begitu ya. Lanjut. Pikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol. Kita adu debat aja gimana? Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau tidak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh. Nggak berani ya. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Wah, keren ini. Menurut kalian guys, Ahmad Syaroni berani nggak? Kalau gue, terlalu takut dia. Soalnya kalau kalah, ya tunjangan itu gagal. Wah, digeruduk orang se-DPR dia. Aduh, coba. Dan ternyata ada postingannya Mbak Salsa ini yang kedua guys. Ya. Aduh, kita lihat postingan Mbak Salsa yang kedua guys. Ternyata foto aku udah masuk nih ke feednya Ahmad Syaroni. Nice. Ahmad Syaroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas. Syaroni, gua kalau jadi laki nyali dipertanyakan, aduh, nak nyali ditanyain sama cewek, aduh, ya Allah. Dan ini bukan tantangan berantem, ini tantangan debat. Debat ini pakai otak.
Berarti kalau lu nggak punya nyali, ditantang debat sama cewek, apakah lu termasuk orang yang nggak punya otak, anjir? Lanjut. Untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Aduh. Jadi ternyata kamu diundang, nggak berani datang, tapi nontonin gitu ya. Iya. Fans berat ternyata sama aku fans ya. berat. Gak apa bagus. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Apakah uang kamu yang sebanyak itu nggak mampu membeli kamu empati? Teman-teman, lihat nih ya, uang itu bukan segalanya. Orang yang uangnya udah nggak ada serinya, yang petantang-petenteng, pamer kekayaan di tengah kemiskinan masyarakat, dan mati empatinya, ternyata nggak bisa membeli dia keberanian untuk bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri loh. Yang aku tanya kan kata-katanya dia. Terus kedua nih ya, dia nanya nih, ngepost foto aku gitu kan, di feednya. Bagus, sembah kalau bisa foto aku. Lagi lomba debat di Denmark. Aduh, apa nggak bisa baca? Prestasi debat aku itu udah 10 tahun yang lalu. Aku nggak sedang lomba debat di Denmark. Aku sedang kerja, saat ini aku adalah strategi manager di perusahaan paling sustainable di dunia, namanya Vestas. Apa yang aku dilakukan di sana? Aku adalah ahli strategi untuk membantu perusahaan agar bisa memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bisnis. Perusahaan aku terbesar di marketnya di dunia dan paling profitable di dunia. Itu yang aku lakukan di Denmark. Apa yang kamu lakukan di rumah mewahmu? Apa yang kamu lakukan di rumah mewahmu? Sekarang lagi ngumpulin orang, mungkin cari wah ini. Dan gue yakin ya banyak banget ini yang gemes sama Ahmad Syaroni ini ya. Dan akhirnya justru mendukung Salsa. Ya kalau gue sih jelas dukung Salsa lah. Udah cakep, pinter ya kan. Kalau Roni ini mah bahaya itu tadi, petentang-petenteng, ngatain orang tolol, merasa paling pintar cuman karena punya duit, ya begitulah. Lu cuman ya merasa punya jabatan gitu. Padahal aslinya ya DPR itu kalau kata lainnya menurut gue jongos rakyat lah, pesuruh rakyat, wakil rakyat, yang begitu. Terus mau sosokan sama tuannya ngata-ngatain tolol. Dan yang paling gue garis bawahi adalah ya ini tantangan debat. Debat itu pakai otak. Kalau seorang laki-laki ditantang debat sama seorang cewek tapi nggak punya nyali, jangan-jangan dia emang orang yang nggak punya otak. Gitu Ron. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, ditantang cewek begini terus mundur. Aduh, terus Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.